Perkenalkan, nama saya Putri Sylvia Natasha. Saya jurusan psikologi. Di sini saya akan membahas 7 topik yang sangat menarik dari tugas wawancara ini. Tentunya untuk dibahas dalam video ini. Mari tonton terus videonya ya. Topik pertama yang akan dibahas yaitu tentang korupsi di Indonesia. Permisi mas, boleh minta bantunya sebentar? Waalaikumsalam, ya, gimana mbak? Sebelumnya, kita perkenalan dulu nih. Oh iya, Nama mas siapa? nama saya Iko Adewi Krianto, Mas dari prodi apa? ilmu komunikasi. Jadi, saya di sini mau berbincang sama mas tentang korupsi di Indonesia. Yaitu tuh gini ya mas, yang mana kita ketahui korupsi adalah tindakan ilegal yang merugikan publik dengan mereka menyalahgunakan kekuasaan, kepercayaan publik untuk mendapatkan keuntungan sendiri atau memperkaya diri sendiri. Di Indonesia sendiri korupsi masih banyak sekali dan topik ini sangat menarik untuk diperbincangkan dengan saudara Iko. Yang pertama, bagaimana tanggapan saudara Iko tentang koruptor yang bisa mendapatkan fasilitas mewah di penjara? Oh, kalau soal fasilitas, gimana ya? Tapi kalau menurut hukum atau pendapat masyarakat, seharusnya para korupsi itu ditindaklanjuti dengan cara yang tegas atau yang baik, bahkan yang sesederhana mungkin lah, jangan sampai kita berikan dia itu kemewahan. Akan tetapi ya namanya negara Indonesia, ya tahu sendiri mbak bagaimana orang Indonesia, ya pastinya kalau dia punya jabatan, punya ketinggian sebagai pernah mengatur apa, terus dia kena korupsi atau gimana, ya itu di Indonesia kayak kurang lebih ada kemewahan lah, meskipun dia di penjara dia dapat kemewahan. Jadi itu mungkin bisa dikatakan kayak hukum adat lah mbak, apa gimana ya, udah turun temurun lah seperti itu ya. Mungkin negara perlu merubahnya lah untuk seadil-adilnya, atau sebaiknya tidak memandang fisik, tidak memandang orang kaya orang miskin yang kena penjara atau korupsi, itu dihukum dengan seimbang, tidak seenaknya. Seperti Mas bilang tadi, kan korupsi dihukum dengan seimbang, tidak seenaknya. Nah, lalu bagaimana seharusnya terpidana korupsi dihukum agar mereka jerah dan tidak melakukannya lagi? Kalau tidak korupsi lagi, nah iya, kalau itu tidak jerah lagi. Mungkin ya mbak, dia kalau tidak korupsi lagi karena dia mungkin untuk tersentuh hatinya lah mbak. Nah kalau soal dia dihukum mati atau mungkin kalau diambil asetnya, ya kurang lebih mungkin sebagian, karena sebagian itu pastinya tidak dari dana dia korupsi, pastikan dia dulu pernah kerja atau gimana. Jadi dia apa ya, tidak semuanya lah mungkin kalau misal diambil asetnya. Jadi ya itulah gimana ya bu, mungkin bisa berubah karena dia tersentuh hatinya. Mas. Iya. Menurut pendapat Mas, bagaimana sih hukum di Indonesia itu? Menurut saya kalau hukum di Indonesia itu kayak gimana ya, kayak itu kurang adil gitu mbak. Anunya apa namanya, hukumnya terlalu tumpul ke bawah, terlalu tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Apa ya menyebabkan ketidakadilan hukum yang seperti Mas bilang tadi? Ya karena orang yang di atas itu biasanya semena-mena, kayak sekarang gitu beritanya RKUHP yang disahkan itu malah menusuk rakyat kecil, malah menguntungkan yang rakyat yang di atas. Halo, hari kedua ini saya sedang berada di Taman Sidoarjo dengan membawa topik ketiga, yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Gimana sih pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Penasaran kan? Mari ikutin saya terus.
Mas, kalau boleh tahu, menurut Anda bagaimana ya sistem demokrasi saat ini? Sangat goib. Sampai-sampai pemilu belum dilaksanakan sudah diketahui siapa pemenangnya. Aku punya topik yang ternyata enggak, aku punya topik yang bagus banget di perbincangan, yaitu tentang ketahanan nasional. Jadi bagaimana sih menurut kamu kondisi ketahanan nasional di Indonesia itu? Ketahanan di Indonesia bisa dikatakan membaik itu pasca COVID-19 pada tahun 2020. Nah, karena pandemi ini bisa mempengaruhi tatanan global. Pandemi COVID ini di Indonesia yaitu kesehatan masyarakat yang memburuk, seperti susahnya pernafasan dan banyak memakan korban jiwa. Bahkan di Indonesia ini mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis. Lalu seperti yang kamu bilang tadi kan, kayak dampak itu kayak bisa dari kesehatan, ekonomi. Jadi itu menurut kamu tuh bagaimana sih upaya cara mencegah atau menghadapi ketahanan nasional ini? Menurutku kita itu harus bisa belajar hidup bersanding dengan pandemi, karena sebab bahwa Indonesia itu belum bisa secara yakin, dan kita itu harus yakin kalau pandemi ini bisa selesai. Nah, karena ketahanan itu adalah untuk memulihkan diri apabila sudah terjadi ancaman, upaya yang dapat kita lakukan yaitu bisa memakai masker, melakukan vaksin, lalu menaati protokol kesehatan. Terima kasih, Iya, sama-sama. Halo, permisi Mbak. Iya, halo. Boleh minta waktunya sebentar? Iya, boleh. Boleh duduk Mbak? Boleh, silakan. Jadi gini Mbak, saya ada pembahasan topik yang bisa diperbincangkan sama Mbak. Yang dia tuh ada 3 topik. Yang pertama topik tentang geopolitik. Jadi topik pertama ini Mbak, jadi kita ketahui geopolitik adalah metode yang dilakukan secara politik agar dapat mengoptimalkan hasil bumi oleh masyarakat itu sendiri dengan mengedepankan wawasan Nusantara. Jadi kita masuk topik tentang tanggapan bencana dan kelestarian lingkungan. Menurut Mbak, bagaimana peran masyarakat pada saat pasca bencana? Kalau menurut saya, saat selesai bencana, kita sebagai masyarakat yang baik harus mengikut partisipasi dalam pembuatan rencana aksi rehabilitas dan rekonstruksi, lalu berupaya dalam pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana umum, dan masyarakat bisa membantu dalam mendalang dana, pakaian, makanan, dan lain sebagainya yang bisa bermanfaat bagi orang yang terkena bencana. Ketahanan di Indonesia bisa dikatakan membaik itu pasca COVID-19 pada tahun 2020. Nah, karena pandemi ini bisa mempengaruhi tatanan global. Pandemi COVID ini di Indonesia yaitu kesehatan masyarakat yang memburuk, seperti susahnya pernafasan dan banyak memakan korban jiwa. Bahkan di Indonesia ini mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis. Lalu seperti yang kamu bilang tadi kan, kayak dampak itu kayak bisa dari kesehatan, ekonomi. Jadi itu menurut kamu tuh bagaimana sih upaya cara mencegah atau menghadapi ketahanan nasional ini? Menurutku kita itu harus bisa belajar hidup bersanding dengan pandemi, karena sebab bahwa Indonesia itu belum bisa secara yakin, dan kita itu harus yakin kalau pandemi ini bisa selesai. Nah, karena ketahanan itu adalah untuk memulihkan diri apabila sudah terjadi ancaman, upaya yang dapat kita lakukan yaitu bisa memakai masker, melakukan vaksin, lalu menaati protokol kesehatan. Terima kasih, Iya, sama-sama. Jadi selanjutnya kita masuk ke topik ketiga, tradisi pemikiran politik demokrasi. Mengapa demokrasi menjadi hak setiap warga negara aktif dalam politik? Menurut saya, karena setiap warga negara berhak memilih dan dipilih,
serta bebas menyampaikan pendapat. Jadi masyarakat punya kesempatan tidak hanya sebagai followers, tetapi juga sebagai leader. Dalam berpolitik dan bernegara tentu ada mereka yang aktif untuk bergerak. Terima kasih Mbak atas Iya, waktunya. sama-sama.